Yang Oke, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Maaf kalau Selama ini saya itu sudah sekian puluh tahun tidak pernah kalau ulang tahun itu ada yang memperingati, itu nggak pernah. Waktu bapak ibu masih dulu tuh juga nggak pernah ada ulang tahun, bahkan kadang-kadang tuh udah nggak ingat lagi apakah hari ini ulang tahun atau tidak itu. Tapi ya kan waktu ponaan-ponaan itu ngumpul di rumah itu mereka itulah yang punya tradisi itu. Nah, saya juga tidak pernah mengira bahwa saya bisa berumur sampai 60, karena saya itu orangnya sakit-sakitan, mau mati itu udah biasa itu loh, udah berkali-kali. Kalau saya dulu bukan anaknya ibu, mungkin sudah mati kemarin-kemarin. Saya itu ada penyakit bronkitis yang sudah kronis itu loh, itu bawaan dari lahir dulu. Karena waktu saya lahir itu juga ada masalah itu, jadi antara bayi dengan air ketuban itu dulu bayinya itu loh. Jadi waktu itu sama dokter sentral itu kepalanya ditarik, lalu saya tuh ngokop kawah. Nah akibatnya ini bronkitis yang kena. Dan itu sepanjang hidup saya itu kena bronkitis itu. Sampai SMA saya tidak boleh ikut olahraga yang berat. Maka saya lalu belajar menari di waktu itu. Waktu saya umur 4 tahun itu oleh eyang itu diharuskan menari pokoknya. Orang Jogja, karena eyang waktu itu tinggal di Keraton Kilen sekarang, pas sudah itu di Bangsal Kasatriyan itu kalau jam 4 itu kalau belum ada di pendopo itu sudah dibawakan sapu lidi itu. Pokoknya kamu harus segera kan. Diminta untuk ajar dalang, ajar pekso, ajar nembang, ajar gamelan, lalu bahasa Jawa yang benar. Waktu itu ya saya jengkel sama eyang ya. Kenapa teman-teman saya boleh main, kok saya kalau jam 4 sore itu udah dibawakan sapu lidi itu. Kalau nggak sampai tidak mau naik di Bangsal Kasatriyan, mungkin sudah dipecuti sama yang. Tapi waktu saya besar baru terasa, ternyata apa yang diajarkan eyang dulu ternyata berguna semua. Waktu saya di negeri Belanda itu kalau saya tidak punya keterampilan bekso, saya kira saya tidak pernah bisa beli buku. Karena yang namanya beasiswa itu hanya cukup untuk makan, sementara buku mahal. Tapi karena beksan Jogja itu mahalnya bukan main, maka saya bisa membawa pulang buku itu hampir satu kontainer waktu itu. Bagaimana caranya saya bisa membawa pulang? Saya itu hanya jadi buruh masak aja di kedutaan. Waktu itu saya selalu dimintai tolong kalau ada acara di kedutaan, saya diminta untuk mangsak. Saya mau, saya tidak diupahi nggak apa-apa, tapi saya minta tolong besok kalau saya pulang buku saya dibawakan. Dan nggak apa-apa, beres semua nanti. Betul 10 tahun saya di negeri Belanda, itu buku-buku itu pulang satu kontainer sendiri tuh. Akhirnya waktu sampai di rumah, bapak ibu saya itu, buku karep pokoknya kayak ngendi,
Wong omahe ming sakmene, nek bukune sak truk ngono kuwi nggih piye carane to. Sembuh lah Bu. Oh, dimasukkan aja kan. Nah, itu lalu sebagian di rumah bapak yang lain itu. Tuh. Nah, kebetulan saya itu studi saya itu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Ini sehingga ternyata ini banyak sekali berguna bagi orang di seluruh dunia ya. Tadi pagi waktu saya buka WA, kita ada 250 WA itu dari seluruh dunia ini, dari guru-guru saya, dari teman-teman itu, dari mahasiswa saya, orang-orang luar semua itu. Kemudian ya mereka selalu berharap kalau kamu sudah pensiun dari Gajah Mada, kamu di tempat aja lah. Entah itu ada di Amerika, entah ada di India, entah di mana. Nah, saya itu malah agak malu karena apa? Karena akhirnya yang memberi saya itu gelar guru besar itu malah dari India. Andai kata ini tidak ada COVID, mungkin saya sudah tidak ketemu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah di India. Gitu. Saya sudah tidak tahu TKRM lagi mungkin. Itu mungkin saya sudah bablas. Gitu. Dan itu membawa tadi proyek officer itu saya harap dia sekolah lagi dulu. Dia itu dulu dari elektronik di Sanata Dharma, kemudian ikut saya, terpaksa lihat naskah tiap hari. Akhirnya ya mau nggak mau diperkosa untuk belajar naskah-naskah kuno itu. Tapi ternyata dia juga senang dengan cerita-cerita yang kuno itu. Nah, ini salah satunya, ini sedang dipersiapkan untuk membuat film untuk melanjutkan studinya untuk portofolio, yaitu kisah Samudra Mantana. Tuh. Kemudian ini mendapat teman dari Mas Indra CS ini untuk menyelesaikan filmnya yang beberapa waktu itu agak terhenti gitu. Nah, kemudian waktu saya bermain ke sini, saya melihat berbagai macam tanaman yang ada di sini. Kemudian saya bercerita dengan Mas Boy. Itu di keraton itu banyak tanaman yang sekarang itu sudah hilang. Dulu dalam naskah keraton itu ada namanya serat Salokopotro. Itu ada 72 macam tanaman. Tapi sekarang itu sudah hilang. Tidak semuanya itu ada di keraton lagi. Nah, di antara tanaman-tanaman itu yang paling boleh dikatakan paling banyak ditanam itu adalah pohon asoka itu. Kalau orang Jawa sekarang menyebutnya kembang soko, tapi itu dulunya dari kata asoka dalam bahasa Jawa kuno. Asoka itu artinya yang tidak sedih. Nah, asoka ini kenapa kok dalam keraton itu kok penting sekali? Kita sekarang tahu bunga asoka itu hanya beberapa jenis. Tetapi kalau kita di dalam naskah itu asoka itu ada 48 jenis.
Itu saya hanya tahu namanya, tetapi perkara wujudnya saya juga belum pernah melihat. Saya baru melihat 12, sementara yang sisanya saya juga belum pernah. Itu kalau kebetulan ini Merapi sedang tidak seperti ini, dulu 12 itu saya temukan di lereng Merapi. Kemudian itu di lereng di lereng Gunung Slamet itu juga ada. Itu yang paling banyak itu di lereng Gunung Slamet itu, karena di sana itu ada yang empunya itu bernama Kiai Ageng Kembang Arum ya, sehingga di situ tuh banyak sekali tanaman-tanaman bunga. Waktu saya masih SMA dulu itu paling suka untuk naik turun gunung itu. Jadi dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur itu saya tuh sudah jak-jakan gunung, naik turun gunung itu ya. Meskipun orang sakitan tapi bisa naik turun gunung itu. Kok kalau naik gunung kok nggak sakit, saya juga heran. Nah itu yang banyak itu di Slamet. Kemudian di Sindoro dan Sumbing itu ada satu tempat yang itu isinya tuh hanya bunga. Tapi ini tempat ini paling berbahaya karena apa? Karena di situ itu kebetulan selalu ada ampak-ampak. Ampak-ampak itu adalah apa? Itu adalah awan gelap yang di dalamnya itu berisi petir. Ini kalau kita tidak berbahaya, kita bisa dimakan oleh ampak-ampak ini. Itu selalu mesti ampak-ampak ini selalu bertengger di taman itu. Indah sekali. Betul indah sekali. Andai kata tiba-tiba itu Sumbing itu meletus lagi ya, akan lebih bagus mesti itu taman itu. Nah itu mengapa kok di keraton tuh kok Asoka ini menjadi penting sekali. Kalau kita kembali melihat pada sumber kakawin Jawa kuno dulu, kakawin Ramayana yang kemudian nanti dilanjutkan di keraton di naskah dari Pangeran Brontokusumo. Asoka ini adalah tempat yang di situ itu Sita atau Sinto itu ditempatkan oleh Rahwana. Taman Agasoka itu. Ya. Kita selalu beranggapan bahwa Sinto itu di Alengko itu ditawan itu ya. Akan diperistri oleh Rahwana. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, kita membaca di dalam teks, ternyata tidak. Rahwana itu tidak pernah ada satu keinginan sedikit pun untuk memperistri Sita, itu tidak pernah. Dia itu sampai gila dengan Sinto karena Rahwana itu adalah dia itu pemuja Sri. Itu pemuja Sri. Dan bahkan karena demikian intensifnya dia memuja itu seperti orang gila, sampai seperti orang gila. Maka kalau di dalam tradisi Jawa kuno, di situ ada kebaktian yang bernama Mada Bakti. Jadi itu melakukan kebaktian sampai gila. Itu. Oleh karena itu di situ yang namanya Sita itu, Sinto itu ditempatkan di taman Asoka ini. Itu sebetulnya pada saat setiap kali Rahwana datang ke sana, itu sebetulnya Rahwana ini melakukan pemujaan pada Sinto ini.
Dan itu melakukannya pemujaan ini sampai seperti orang gila gitu. Jadi tidak ada kok niat mau memperkosa, kemudian mau memperistri, itu sama sekali tidak ada itu. Nah, nanti kenapa? Karena Sinta ini adalah adalah dewi pujaan dari Dasamuka ini atau Rahwana. Jadi dia itu dipuja betul itu. Karena apa? Karena di Jawa, di Jogja ini terutama itu adalah wilayah yang ekologinya itu adalah pertanian, yang di situ dewa tertingginya adalah putri ini. Nah, ini Sinto ini adalah dewa pujaan bagi Rahwana itu. Jadi itu adalah dewa tertinggi bagi Rahwana. Jadi nanti kalau sampai dia nanti moksa, dia akan kembali ke menyatu kembali dengan Sri itu. Ini. Dan betul pada waktu itu kemudian Rahwana itu mendapat anugerah dari Sinto. Itu dikatakan bahwa nanti pada saat akhir hayatmu kamu akan dipuja oleh Rama, musuhmu sendiri itu. Jadi Dasamuka ini betul pada saat dia gugur, kemudian pembakaran jenazahnya itu, pada saat itu Rama itu memuja Dasamuka ini sebagai seorang raja yang sempurna itu, betul-betul sempurna itu. Kenapa? Dia itu melakukan pemujaan pada dewa pujaannya ini sampai sempurna betul, dan dia mendapatkan anugerah untuk segera bisa menyatu dengan dewi pujaannya itu yang Kakawin berhenti sampai di situ, sampai pemujaan. Dan ketika ini diterjemahkan oleh Yasodipuro di Solo menjadi Serat Romo, itu juga hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kalau yang di Jogja itu masih berlanjut. Itu di dalam naskah Ramayana dari Brontokusuman itu dikatakan pada waktu dia memuja Sita itu, Sinto itu mengatakan bahwa kelak turunmu itu akan menjadi nenek moyang raja-raja Jawa. Itu ternyata itu betul. Setelah Rahwana gugur, dia mempunyai anak Indrajit. Indrajit mempunyai anak putri yang bernama Indrakumala. Indrakumala ini nanti akan menikah dengan putra Rama dan Sinto yang bernama Rama Butlawa. Dari perkawinan ini mereka mendapatkan putra yang namanya Basukunti. Basukunti kemudian mempunyai putra Kunti Bojo. Nanti Kunti Bojo akan mempunyai putra itu tiga laki-laki, satu perempuan. Itu Basudewa, Kunti, kemudian Arya Prabu dan Ugrasena. Nah, ini antara Basudewa dan Kunti ini nanti akan menjadi menjadi penerus darah Pandawa ini. Basudewa akan berputra Sembodra, Kunti akan berputra Arjuna. Ketika ini dinikahkan, kemudian melahirkan Abimanyu. Abimanyu menurunkan Parikesit Yudhoyono, dan seterusnya sampai Raja Jawa, Raja-Raja Mataram di Jogja dan Solo ini. Itu jadi dari garis ibu itu Pandawa itu keturunan Dasamuka sebenarnya.
Jadi raja-raja Jawa ini ada darah Dasamukhanya. Tuh, jadi kalau di sini dikatakan Rahwana tuh jahat tuh yang bilang siapa? Tuh, tolong baca sumber primernya. Kalau orang Solo saya bisa maklum karena apa? Karena ceritanya berhenti hanya sampai di Kakawin, seperti Kakawin Ramayana, sampai Dasamukha gugur sudah hilang, selesai. Nah kalau di Jogja masih berlanjut sampai menurunkan raja-raja Jawa itu. Nah oleh karena itulah mengapa yang namanya Taman Maesoko atau Taman Asoko itu kalau di Keraton Jogja itu adalah taman yang di situ itu tempat apa? Tempat turunnya wahyu keraton. Baik itu wahyu ratu maupun wahyu Baboning Ratu. Itu mengapa makanya yang namanya apa? Namanya Kembang Asoko ini menjadi demikian penting. Itu. Kenapa jumlahnya 48 itu juga kita akan bisa melihat kembali pada naskah Jawa kuno yang namanya Agastya Parwa, yang di situ tuh ada putri-putri yang akan menjadi putra bakal istri suami bersuamikan Bagawan Kasyapa, dan ini akan mempunyai anak berbagai macam jenis. Mungkin Mas Adit bisa cerita, Mas. Mas Adit diminta untuk menyambung sebagai project officer apa itu Taman Aksoka. Cerita itu apa yang di sini? Karena hari ini hari menanam sedunia.